Bab 1221, Sekte Pedang yang Mengejutkan, Masa Lalu Lin Ye. Nama, Sistem Super, Kultivasi Satu Klik Saya Penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. 3 hari kemudian, di perbatasan utara Kekaisaran Awan Terapung, di antara pegunungan. Luo Chen dan Zhang Qingxi muncul di jalan pegunungan sambil berpegangan tangan dan berjalan menuju kedalaman pegunungan. Setelah menyelesaikan kelompok pembunuh kuil pembunuhan, Luo Chen meninggalkan para pembunuh itu di rumah Luo dan menunggunya kembali ke rumah Luo lain kali sebelum membuat pengaturan. Adapun kali ini, para pembunuh itu diperintahkan oleh Luo Xiao. Setelah itu, Luo Chen dan Zhang Qingxi tinggal di rumah Luo selama sehari, dan kemudian berangkat ke pegunungan dingin di perbatasan utara Kekaisaran Liuyun tempat Sekte Pedang Jingyun berada. Dengan kekuatan Luo Chen dan Zhang Qingxi, mereka bergegas dari kota Kabupaten Changlan ke Hanling di Xinjiang Utara. Jika mereka melaju dengan sekuat tenaga, itu bahkan tidak akan memakan waktu setengah hari. Alasan mengapa butuh 2 hari adalah karena kedua orang itu membutuhkan waktu lama untuk menempuh perjalanan jauh. Segera, Luo Chen dan Zhang Qingxi muncul di bawah puncak gunung yang diselimuti awan. Bahkan jika Luo Chen dan Zhang Qingxi memiliki penglihatan yang luar biasa, mereka tidak dapat melihat melalui awan dan kabut dan melihat sekilas pemandangan tersembunyi. Puncak Yunwu ini terkenal di Kekaisaran Liuyun, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa Sekte Pedang Awan Mengejutkan berada di puncak Yunwu ini. Luo Chen melihat ke puncak gunung yang diselimuti awan dan mengeluarkan Lin Ye dari cincin semesta. Token yang diserahkan kepadanya sedikit emosional. Token itu bergetar lembut di tangan Luo Chen, dan seberkas cahaya melesat keluar dari token itu, mengenai kekosongan di depan Luo Chen. Riak-riak di angkasa muncul, berputar menjadi sebuah pintu. Itu layak menjadi kekuatan yang diwariskan dari zaman kuno. Bahkan jika itu menurun, metode yang dapat dikuasainya jauh melampaui kemampuan banyak kekuatan di daratan. Melihat portal ruang angkasa yang terdistorsi itu, Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dengan emosi. Seluruh puncak Yunwu diselimuti oleh formasi ruang angkasa. Jika tidak ada token, bahkan jika Anda mendaki puncak Yunwu, Anda hanya akan berputar di satu tempat, dan Anda tidak akan dapat menemukan lokasi Sekte Pedang Awan Mengejutkan. Formasi semacam ini, bahkan di dalam Sekte Pedang, hanya memiliki beberapa tempat terlarang yang penting, dan tidak ada formasi seperti itu di tempat lain. Tetapi Sekte Pedang Awan Mengejutkan telah menyelimuti seluruh sekte dengan formasi spasial seperti itu. Tulisan tangan seperti itu bukanlah hal yang sepele. Kemunduran Sekte Pedang Jingyun selalu aneh, sampai lelaki tua itu memberitahu saya bahwa Sekte Pedang Jingyun juga merupakan salah satu kekuatan yang menjaga naga lilin, dan keraguan saya pun terpecahkan. Luo Chen tersenyum dan berkata, bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang dapat menekan naga lilin. Bahkan jika telah banyak jatuh, itu tidak sebanding dengan kekuatan biasa. Zhang Qingxi mengangguk pelan, dia tentu tahu seluk-beluk Sekte Pedang Awan Mengejutkan. Lagi pula, dia dan Luo Chen tidak tahu banyak tentang Sekte Pedang Awan Mengejutkan, tetapi Luo Xiao, penjaga kuat naga lilin, terkejut dengan status penjaga yang sama. Jianzong tahu betul, dan sebelum dia dan Luo Chen berangkat ke Sekte Pedang Awan Mengejutkan, Luo Xiao khawatir mereka ditipu oleh orang-orang tua Sekte Pedang Awan Mengejutkan dan terlibat dalam berurusan dengan naga lilin. Orang tua itu membersihkan semuanya. Karena itu, Zhang Qingxi hanya menghela nafas saat ini. Sepertinya saudara Luo sudah tahu seluk-beluk Sekte Pedang Awan Mengejutkanku. Maka aku tidak perlu terus memberitahu saudara Luo. Suara Lin Ye tiba-tiba terdengar, dan kemudian Lin Ye melangkah keluar dari portal yang bengkok dan bergegas menuju Luo Chen. Zhang Qingxi dan Zhang Qingxi melengkungkan tangan mereka, dan berkata sambil tersenyum, saudara Luo, Nona Zhang, kita bertemu lagi. Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak memiliki kejutan apapun atas penampilan Lin Ye. Token di tangan Luo Chen awalnya diberikan kepadanya oleh Lin Ye. Mereka menggunakan token ini untuk membuka susunan pelindung Sekte Pedang Awan Mengerikan, dan tentu saja mustahil bagi Lin Ye untuk tidak sadarkan diri. Faktanya, mereka belum memasuki portal ruang angkasa yang terpelintir setelah membuka formasi besar, hanya menunggu Lin Ye datang. Bagaimanapun, mereka di sini untuk mengunjungi Sekte Pedang Awan Mengerikan, dan sudah agak kasar untuk membuka formasi pelindung orang lain dengan gegabah. Jika mereka bergegas masuk ke Sekte Pedang Awan Mengerikan, mereka pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dari Sekte Pedang Awan Mengerikan.
Baik Luo Chen maupun Zhang Qingxi bukanlah orang yang sombong dan mendominasi, Sekte Pedang Jingyun tidak memiliki dendam dengan mereka, dan bahkan Lin Ye membantu keluarga Luo ketika keluarga Luo dalam kesulitan. Luo Chen dan Zhang Qingxi tentu saja tidak akan mempersulit Lin Ye. Saudara Lin, Luo Chen dan Zhang Qingxi mengangguk kepada Lin Ye, juga dengan senyum tipis di wajah mereka. Kalian berdua akan ikut denganku. Lin Ye tidak melanjutkan dengan sopan kepada Luo Chen Zhang Qingxi, dan langsung menyapa Luo Chen dan Zhang Qingxi untuk memasuki Sekte Pedang Jingyun. Setelah melewati portal ruang angkasa yang bengkok, pemandangan di depan Luo Chen dan Zhang Qingxi tiba-tiba berubah. Puncak Yunwu yang asli terletak di punggung bukit dingin di perbatasan utara Kekaisaran Liuyun, dan sebagian besar tertutup salju, bahkan sekitar puncak Yunwu ditutupi dengan salju tebal. Namun setelah memasuki jangkauan Sekte Pedang Awan mengejutkan, salju di tanah tersapu, digantikan oleh sejumlah besar tanaman spiritual yang memancarkan energi spiritual yang kuat, ditanam sesuka hati di kedua sisi jalan. Aura pekat tersebut bahkan telah teratomisasi, membentuk kabut aura pekat yang menutupi jalan. Ada desas-desus yang tersebar luas bahwa Sekte Pedang Awan mengguncang telah benar-benar menurun, dan para pengikut tidak berjalan di daratan karena mereka takut dipermalukan. Tampaknya orang-orang itu telah ditipu oleh Sekte Pedang Awan mengguncang. Melihat pemandangan di sekitarnya, Luo Chen berkata dengan sedikit emosi, hanya harta surga dan bumi yang kulihat sekarang sudah cukup untuk membuat kekuatan kelas 3 di daratan melubangi dasar yang lama, tetapi Sekte Pedang Awan mengguncang tersembunyi dalam-dalam, aku takut di masa depan, kelahiran Sekte Pedang Jingyun akan mengguncang daratan. Kata-kata Luo Chen tidak melebih-lebihkan apapun. Faktanya, kecuali beberapa kekuatan yang mengetahui rahasia ras manusia di awal era ini, banyak kekuatan kuat dari luar telah lama percaya bahwa Sekte Pedang Awan mengguncang telah benar-benar menurun. Namun, dengan fondasi yang ditunjukkan Sekte Pedang Awan mengguncang sekarang, di masa depan, para pengikut Sekte Pedang Awan mengguncang akan keluar dari pegunungan dan berjalan di daratan, yang dapat menyebabkan guncangan dari semua sisi. Bahkan peringkat Zenzong Jiyun Sword Classic, yang awalnya dikejutkan oleh Cloud Sword Sect, pada Universe Stone List akan diambil kembali oleh murid dari Shocking Cloud Sword Sect. Saudara Luo berterima kasih padaku, Lin Ye menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan senyum masam, aku terkejut bahwa Cloud Sword Sect tidak kekurangan fondasi, tetapi karena dia telah bersembunyi terlalu lama, mustahil untuk menarik cukup banyak bakat luar biasa. Dan karena para tetua sekte itu menjaga naga lilin, mereka tidak bisa lolos sama sekali. Oleh karena itu, sekte kita sekarang kosong, tetapi tidak ada bakat yang bisa sendirian. Berbicara tentang ini, Lin Ye tersenyum agak merendahkan diri, dengan sedikit penyesalan di matanya, jika aku tidak masuk ke tanah yang disegel oleh naga lilin dan bersekongkol oleh naga lilin untuk menyebabkan kerusakan pada fondasi seni bela diri, aku mungkin memenuhi syarat untuk masa depan. Aku mengangkat Shocking Cloud Sword Sect, tetapi aku tidak berdaya sekarang. Luo Chen terdiam sejenak saat mendengar kata-kata itu, lalu menatap Lin Ye dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika saudara Lin tidak keberatan, bisakah kamu membiarkanku menggunakan teknik misteri untuk menjelajah? Mungkin aku bisa mengisi fondasi untuk saudara Lin. Dia memiliki mata yang menipu, mampu melihat melalui kabut dan mengintip ke sumbernya. Luka tersembunyi di tubuh Lin Ye sama sekali tidak terlihat di depannya, dan yang lebih penting, dengan 7 jarum pemotong langit yang dimilikinya, selama luka tersembunyi di tubuh Lin Ye tidak terlalu keterlaluan, dia pasti akan memperbaikinya. Bagaimanapun, tulang pedang Zhang Qingxi yang patah semuanya diperbaiki dengan 7 jahitan, dan Lin Ye bukanlah fisik tabu yang tidak ditoleransi di daratan, memperbaiki luka tersembunyi di tubuhnya jauh lebih mudah daripada mengisi tulang pedang Zhang Qingxi yang patah. Dan keputusan Luo Chen untuk memperbaiki luka tersembunyi untuk Lin Ye bukanlah keinginan sesaat, tetapi hasil dari pertimbangan yang cermat. Menurut pernyataan Lin Ye, Sekte Pedang Awan mengguncang kosong, tetapi para murid dari para murid tidak menjemput. Jika sesuatu terjadi pada generasi tua orang-orang kuat di Sekte Pedang Awan mengguncang, Sekte Pedang Awan mengguncang mungkin benar-benar akan menurun. Namun, Lin Ye, yang awalnya merupakan tulang punggung masa depan Sekte Pedang Awan mengguncang, terluka karena fondasi seni bela diri, dan prestasinya di masa depan terbatas, dan dia tidak dapat mendukung Sekte Pedang Awan mengguncang di masa depan. Yang lebih memalukan adalah bahwa Sekte Pedang Awan mengguncang telah disembunyikan terlalu lama. Kecuali sejumlah kecil kekuatan eksternal,
kekuatan lain di daratan benar-benar percaya bahwa Sekte Pedang Awan Mengguncang telah sepenuhnya menurun. Ini membuat sangat sulit bagi Jingyun Jianzong untuk merekrut penjaga pintu yang sangat berbakat. Kekuatan-kekuatan yang mengetahui detail Sekte Pedang Awan Mengguncang hampir tidak kalah dengan Sekte Pedang Awan Mengguncang, dan tidak mungkin bagi Sekte Pedang Awan Mengguncang untuk menyerap kejeniusan dari kekuatan-kekuatan itu. Ini menyebabkan situasi memalukan Jianyun Jianzong. Dan jika dia memperbaiki luka dalam Lin Ye, dia tidak hanya akan menjual bantuan kepada Lin Ye, tetapi juga bantuan besar dari Jianyun Jianzong. Dengan Jianzong di belakangnya, Luo Xiao, dan dia tidak pernah bertemu, tetapi kekuatannya telah mencapai puncak alam legendaris, ibu yang memengaruhi alam leluhur, dia sepenuhnya mampu menahan bantuan Jianyun Jianzong, jangan khawatir tentang itu. Jianzong memikirkan dia yang seharusnya tidak dia pikirkan. Kakak Luo benar-benar punya cara untuk membantuku memperbaiki luka dalamku. Mendengar kata-kata Luo Chen, api yang menyala-nyala di mata Lin Ye, mencengkeram pakaian Luo Chen dengan gembira, matanya tertuju pada Luo Chen, karena takut Luo Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun bahkan setelah fondasi seni bela diri rusak, dia masih kakak laki-laki Jianyun Jianzong, dan bakatnya melampaui banyak murid. Tidak ada perubahan dalam sikap para tetua sekte guru atau teman-temannya. Namun, dia masih bisa merasakan kekecewaan dan penyesalan yang sesekali melintas di mata gurunya dan penyesalan di mata para tetua. Jika Luo Chen benar-benar dapat memperbaiki luka tersembunyi di tubuhnya, meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan menjual hidup ini kepada Luo Chen, tetapi Luo Chen akan memintanya di masa depan, selama itu tidak merugikan Sekte Pedang Jianyun dan tidak melanggar batasnya. Tidak akan pernah menolak, agak yakin. Tetapi jika itu tergantung pada seberapa serius luka saudara Lin, Luo Chen tidak marah ketika Lin Ye menarik pakaiannya. Dengan ingatan pendahulunya, dia dapat memahami suasana hati Lin Ye saat ini. Meskipun Lin Ye tidak sesedih pendahulunya, karena mantra naga lilin sama sekali tidak mungkin untuk dikultivasikan, dia telah menjadi seorang jenius teratas dari Tianjiao teratas di dunia. Pukulannya pasti tidak kecil, akulah yang kehilangan akal sehatku. Lin Ye perlahan menjadi tenang ketika mendengar kata-kata itu, dan meminta maaf kepada Luo Chen, saudara Luo, meskipun dia dapat menggunakan teknik rahasia untuk menyelidiki, jika saudara Luo benar-benar dapat memperbaiki luka dalamku, mulai hari ini dan seterusnya, apakah saudara Luo memiliki perintah apapun, selama itu tidak melanggar batas bawahku dan tidak membahayakan Sekte Pedang Jianyun, itu adalah pedang dan lautan api, dan aku tidak akan ragu. Saudara Lin serius, Luo Chen tersenyum. Matanya terbuka, matanya ditutupi dengan fluoresensi aneh. Dan ketika Luo Chen menggunakan mata yang rusak, beberapa sosok diam-diam muncul di dekatnya, juga menatap Luo Chen dengan gugup. Mereka semua adalah para tetua dari Sekte Pedang Awan Mengejutkan, basis kultivasi mereka setidaknya telah mencapai keberadaan alam guru suci, dan bahkan basis kultivasi kedua tetua yang dipimpin oleh mereka telah mencapai alam legenda. Tetapi pada saat ini, para tetua tingkat tinggi dari Sekte Pedang Awan Mengejutkan ini tampak gugup, karena takut mendengar kabar buruk dari Luo Chen. Luka tersembunyi di tubuh Lin Ye, mereka tidak tahu berapa banyak cara yang mereka pikirkan, tetapi itu tidak membantu. Itu adalah luka yang ditinggalkan oleh naga lilin, melukai asal-usulnya, dan bahkan samar-samar melibatkan beberapa kekuatan legendaris, hanya leluhur yang kuat yang dapat bergerak. Namun, satu-satunya leluhur yang kuat dari Sekte Pedang Awan Mengguncang telah meninggalkan Sekte Pedang Awan Mengguncang untuk melakukan perjalanan ratusan tahun yang lalu, dan terjebak dalam 6 reinkarnasi, tidak dapat kembali ke daratan. Oleh karena itu, mereka tidak berguna untuk luka Lin Ye. Tetapi kedatangan Luo Chen kali ini memberi mereka sedikit harapan. Selama periode waktu ini, mereka memiliki pemahaman yang baik tentang perbuatan Luo Chen dan tahu bahwa Luo Chen telah mengetahui tentang apa yang terjadi pada Luo Chen. Sebagai salah satu pasukan utama yang menjaga naga lilin, anggota tingkat tinggi dari Sekte Pedang Awan yang mengejutkan ini tahu bahwa Luo Chen telah terkena kutukan naga lilin dan benar-benar keluar dari seni bela diri. Namun, Luo Chen tidak hanya melangkah ke seni bela diri, tetapi juga menunjukkan bakat yang luar biasa, tidak terpengaruh oleh kutukan naga lilin. Meskipun luka tersembunyi di tubuh Lin Ye sangat sulit disembuhkan, itu jauh lebih parah daripada segel kutukan naga lilin dari sekolah menengah Luo Chen yang asli. Oleh karena itu, para tetua dari Sekte Pedang Awan yang mengejutkan ini juga memiliki beberapa harapan di hati mereka, berpikir bahwa Luo Chen mungkin benar-benar dapat memperbaiki luka dalam Lin Ye. Setelah menggunakan mata delusi,
Luo Chen dengan cepat menemukan luka tersembunyi di tubuh Lin Jingyu. Itu adalah goresan yang mengerikan, yang merobek sebagian dantian Lin Ye, dan bahkan meninggalkan teror di jiwanya. Cedera, jika bukan karena kekuatan tunggal untuk menjaga dantiannya agar tidak rusak, Lin Ye pasti sudah benar-benar terdegradasi sejak lama. Namun, meskipun begitu, Luo Chen masih bisa merasakan sejumlah besar esensi sejati di dantian Lin Ye yang terus mengalir dari bekas cakar itu. Tanpa diduga, bukan hanya dantiannya yang terluka, tetapi bahkan jiwanya pun terluka parah, gumam Luo Chen pelan setelah melepaskan matanya. Lin Ye dan para tetua Sekte Pedang Awan mengejutkan tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih terkejut. Meskipun luka-luka Lin Ye sangat mengerikan, luka-luka itu sangat tersembunyi, terutama luka-luka di area kemaluan, karena ditutupi oleh kekuatan aneh. Meskipun demikian, sangat sulit untuk mendeteksi kekuatan alam guru suci. Belum lagi luka pada jiwa, tetapi Luo Chen mampu menghancurkan keadaan Lin Ye saat ini, yang membuat hati mereka semakin berharap. Mungkin Luo Chen benar-benar dapat memperbaiki luka tersembunyi di tubuh Lin Ye. Adik kecil, luka tersembunyi di tubuh orang jahat itu, mungkin sudah diperbaiki. Berpikir bahwa Luo Chen mungkin benar-benar dapat memperbaiki luka tersembunyi di tubuh Lin Ye, kepala tetua Sekte Pedang Awan mengejutkan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuhnya ke arah Luo Chen dan bertanya dengan gugup. Meskipun dia telah hidup selama 1000 tahun, karakternya telah lama menjadi tidak tergoyahkan, tetapi dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup saat ini, karena takut mendengar kabar buruk dari mulut Luo Chen. Tidak hanya guru Lin Ye, tetapi Lin Ye dan beberapa tetua lainnya dari Sekte Pedang Awan mengejutkan juga memandang Luo Chen dengan gugup, penuh harap dan gugup. Hanya Zhang Qingxi di samping yang masih ada di sana, dan tampak sangat tenang. Luo Chen bahkan dapat menebus tulang pedangnya yang patah. Tidak peduli seberapa serius luka tersembunyi di tubuh Lin Ye, itu tidak lebih dari luka yang ditinggalkan oleh naga lilin. Sulit untuk memperbaikinya dan ketidaklengkapannya di bawah intervensi kehendak benua Qiankun. Dibandingkan dengan tulang pedang, oleh karena itu, Zhang Qingxi tidak khawatir bahwa Luo Chen tidak dapat memperbaiki luka gelap di tubuh Lin Ye, dan memandang orang-orang di sekitarnya dengan tenang. Diperhatikan oleh semua orang, Luo Chen tidak dapat melihat sedikit pun ketegangan di wajahnya. Di mata harapan semua orang, dia mengangguk dengan lembut dan berkata dengan nada tenang, meskipun butuh usaha, itu masih bisa diperbaiki. Itu bisa diperbaiki. Lin Ye dan kelompok tetua Sekte Pedang Awan terkejut sama sekali tidak memperhatikan kata-kata Luo Chen. Perhatian mereka terfokus pada 4 kata terakhir yang diucapkan Luo Chen. Langit tak berujung, keluarga Linku. Seorang tetua Sekte Pedang Awan terkejut menangis terseduh-seduh, membungkuk kepada Luo Chen, dan berkata dengan wajah serius, tolong juga minta Tuan Luo untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki luka tersembunyi di tubuh Yir. Setelah kejadian itu, Tuan Luo tidak akan pernah menolak perintah apapun. Guru Lin Ye, tetua terkemuka Sekte Pedang Awan terkejut juga memberi hormat khidmat kepada Luo Chen. Dengan ekspresi khidmat di wajahnya, tolong juga lihat kekuatan besar yang juga menjaga naga lilin dan mengambil tindakan untuk para murid muda. Perbaiki luka dalam. Lin Ye juga menatap Luo Chen dengan ekspresi tulus. Para tetua Sekte Pedang Awan terkejut lainnya, dan bahkan murid Sekte Pedang Awan terkejut yang datang dari dekat ketika mereka mendengar berita itu, membungkuk kepada Luo Chen dan memohon Luo Chen untuk membantu Lin Ye memperbaiki luka dalam. Luo Chen menghela napas dalam hati saat melihat ekspresi murid-murid Sekte Pedang Awan terkejut yang tidak palsu. Ketika dia tidak dapat berkultivasi di awal, orang-orang dari keluarga Luo banyak mengejeknya, dan bahkan para tetua agung banyak menghitungnya. Meskipun bakat Lin Ye rusak dan dia ditakdirkan untuk tidak dapat naik ke puncak di masa depan, dia sangat dicintai oleh keluarga yang sama. Luo Chen bahkan sedikit iri. Tetapi emosi semacam ini hanya sekilas, dan dengan cepat dilupakan oleh Luo Chen. Tatapannya menyapu murid-murid Sekte Pedang Awan terkejut, dan kemudian menatap para tetua Sekte Pedang Awan terkejut, dan berkata, para tetua hanyalah anak laki-laki yang tidak tahu malu. Saudara Lin dan saya tidak dapat ditolak. Saya tidak akan berdiam diri. Sekarang saya meminta beberapa tetua untuk mencari tempat yang memiliki energi spiritual yang cukup bagi saya. Sebaiknya ada perlindungan formasi. Saya khawatir gerakan yang disebabkan oleh perbaikan luka tersembunyi di tubuh saudara Lin akan terlalu besar. Tanpa perlindungan formasi, itu akan memengaruhi saya untuk memperbaiki luka tersembunyi bagi saudara Lin. Petik 2. Mendengar perkataan Luo Chen,
beberapa tetua sekte pedang Jingyun juga bereaksi cepat, bergegas ke Luo Chen dan berkata, "Tuan Luo, ikuti aku." Setelah berkata demikian, beberapa tetua sekte pedang awan terkejut dengan cepat memimpin jalan, membawa Luo Chen, Zhang Qingxi, dan Lin Ye menuju ke kedalaman sekte pedang awan terkejut. Adapun murid-murid sekte pedang Jianyun, mereka tidak mengikuti, karena mereka mengerti bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka campur tangan. Yang dapat mereka lakukan hanyalah menunggu hasil akhirnya. Itu banyak, Luo Chen dan yang lainnya muncul di sebuah gunung di kedalaman sekte pedang awan terkejut di bawah kepemimpinan beberapa tetua sekte pedang awan terkejut. Gunung itu tampaknya telah dipotong menjadi dua dengan pedang dari atas ke bawah. Penampangnya sehalus cermin. Di lereng gunung, ada platform batu yang memanjang keluar, dikelilingi oleh awan dan kabut, yang tampak seperti negeri dongeng. Luo Chen dan yang lainnya berdiri di platform batu, kecuali awan dan dinding gunung, tidak ada yang bisa dilihat. Ini adalah tebing awan di tanah terlarang kita. Ada beberapa formasi utama yang diletakkan di atas panggung batu, cukup untuk menghadapi semua perubahan. Guru Lin Ye mengangguk ke arah Luo Chen, dan berkata dengan wajah serius, "Selanjutnya, akan ada Lord Laoro." Luo Chen tersenyum, mempersilakan Lin Ye duduk di tengah panggung batu, lalu mengeluarkan 7 jarum yang sudah lama tidak digunakan dari cincin semesta. Melihat jarum emas di tangan Luo Chen, mata Zhang Qingxi tidak bisa tidak menjadi sedikit kabur. Pada awalnya, Luo Chen menggunakan set jarum emas ini untuk mengganti tulang pedangnya yang patah, dan vitalitas Luo Chen terluka parah, dan bahkan akar penyebab penyakitnya hampir hilang. Dan dia juga memiliki rasa sayang yang tidak dapat dijelaskan kepada Luo Chen saat itu. Karena bagi Zhang Qingxi, selain menjadi satu set senjata ajaib dengan efek magis yang luar biasa, 7 jarum Luo Chen di tangan Zhang Qingxi juga memiliki arti yang lebih istimewa baginya. Beberapa tetua dari Sekte Pedang Awan mengejutkan berdiri di tepi panggung batu, mengamati gerakan Luo Chen dari kejauhan, karena takut mereka terlalu dekat untuk memengaruhi Luo Chen. Adapun Zhang Qingxi, beberapa tetua dari Sekte Pedang Jianyun hanya bisa berasumsi bahwa mereka tidak melihatnya. Bagaimanapun, Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak pernah melepaskan tangan mereka ketika mereka datang ke sini sebelumnya. Mereka tidak buta, apalagi bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak menebak identitas Luo Chen dan Zhang Qingxi? Oleh karena itu, meskipun mereka berharap Zhang Qingxi akan berdiri di tepi panggung batu seperti yang mereka lakukan, tidak ada yang berbicara, dan malah membiarkan Zhang Qingxi tetap di tempatnya. Namun, Zhang Qingxi tampaknya memperhatikan pikiran para tetua Sekte Pedang Awan mengguncang, tersenyum tak berdaya, dan berjalan menuju tepi panggung batu. "Qingxi, kamu tetap di sini." Sebelum Zhang Qingxi melangkah beberapa langkah, suara Luo Chen terdengar di atas panggung batu, "Kali ini akan sangat memakan waktu. Qingxi, kamu akan menyapu susunan untukku. Jika aku tidak bisa menahan diri dan pingsan, kamu akan mengambil kembali 7 jarum untuk menghindari membuat kesalahan besar." Zhang Qingxi terdiam ketika mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Para tetua Sekte Pedang Awan mengguncang bahkan lebih gugup. Guru Lin Ye sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan dengan cepat bertanya, "Aku ingin tahu apakah Tuan Luo akan terganggu untuk memurnikan pil sementara dia menunggu si lemah untuk memperbaiki luka yang tersembunyi." "Efek obatnya, ya. Tetapi kali ini, konsumsi esensi sejati bukanlah masalah. Alasan utamanya adalah bahwa konsumsi kekuatan jiwa akan besar, dan aku tidak yakin apakah aku dapat mempertahankannya. Labu Qiankun hanya dapat menggantikan esensi sejati, dan pil roh ungu yang disempurnakan Huang Qingxuan untuknya saat itu telah dikonsumsi 7 atau 88, dan sekarang dia hanya memiliki 2 pil roh ungu yang tersisa, yang kemungkinan besar tidak dapat mendukungnya. Berhasil memperbaiki luka dalam Lin Ye. Apakah kekuatan jiwa dikonsumsi?" Mendengar kata-kata Luo Chen, Guru Lin Ye memiliki sedikit lebih banyak senyum di wajahnya, dan ketika pergelangan tangannya berbalik, sebuah menara kecil muncul di tangannya dan kemudian berjalan menuju Luo Chen. Menara kecil ini disebut Menara Dewa Tempa. Selain untuk menempa jiwa, menara ini juga dapat menyimpan banyak kekuatan jiwa. Guru Lin Ye menyerahkan menara tempa dewa kepada Luo Chen dan berkata dengan wajah serius, "Saya telah menghapus sementara tanda jiwa di menara tempa dewa." Tuan Luo meneteskan setetes darah di menara tempa dewa, dan dia dapat membuat menara tempa dewa mengenali tuannya untuk sementara. Nanti, ketika kekuatan jiwa hampir habis, menara tempa akan secara otomatis menambah konsumsi Tuan Luo dengan kekuatan jiwa murni.
Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik menara tempa dewa. Ini sangat mirip dengan labu semestanya, kecuali yang satu menambah konsumsi esensi sejati dan yang lainnya menambah konsumsi kekuatan jiwa. Jadi, kalau begitu aku tidak akan munafik, Luo Chen memotong jarinya dengan santai, meneteskan darah di menara tempa. Lapisan kecemerlangan kabur muncul dari menara tempa, dan kemudian Luo Chen samar-samar merasakan bahwa ada banyak zat aneh di lautan jiwanya. Selama kekuatan jiwanya dikonsumsi sampai batas tertentu, zat-zat aneh itu akan berubah menjadi yang paling murni. Kekuatan jiwanya menebus konsumsinya. Sayangnya, bagaimanapun juga, itu tidak semudah labu Qiankun, tetapi Luo Chen juga dengan cepat menemukan kekurangan menara Dewa Tempa, yaitu, tidak semudah labu Qiankun dan dapat beroperasi dengan bebas. Dan yang terpenting adalah bahwa kekuatan jiwa di menara tempa dewa hanya dapat dikompensasi dengan menyerap energi spiritual dari surga dan bumi yang dilalui oleh menara tempa dewa, dan kecepatan pengisiannya sangat lambat. Pada titik ini, labu semesta, yang secara langsung dapat mengubah harta surga, material, bumi, dan bumi serta obat-obatan menjadi energi spiritual, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada menara dewa tempa. Setelah menjalin kontak dengan Forging God Tower, Luo Chen tidak terlalu terjerat, menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan jarum emas, dan langsung terjun ke gua Tianqi milik Lin Ye. Setelah memegang Tianqi dengan jarum emas, Luo Chen tidak berani lalai, dan dengan cepat mengunci beberapa lubang besar pada Lin Ye dengan 5 jarum emas lainnya, lalu membuka matanya. Jarum emas, terakhir dipegang oleh Luo Chen di tangannya, dan terus-menerus ditarik di kehampaan, meninggalkan jejak energi spiritual. Jika diperhatikan dengan saksama, lintasan aura tersebut sebenarnya telah membentuk pola samar, dengan panik menyerap aura langit dan bumi di sekitarnya. Mengikuti gerakan Luo Chen, wajahnya menjadi sangat pucat, yang merupakan manifestasi dari konsumsi kekuatan jiwa yang berlebihan. Zhang Qingxi tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir ketika dia melihat ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia percaya bahwa Luo Chen tidak akan melakukan hal-hal yang tidak pasti, dan jika Luo Chen benar-benar tidak dapat bertahan, dia tidak akan pernah terus bertahan. Segera, Luo Chen tidak lagi memiliki darah di wajahnya. Pada saat ini, menara Dewa Tempa menyala, dan kekuatan jiwa murni mengalir ke laut pengetahuan Luo Chen, memungkinkan kondisi Luo Chen pulih dengan cepat. Dengan menara Tempa Dewa sebagai pendukung, meskipun Luo Chen masih berjuang untuk menguraikan formasi, dia terus-menerus menyelesaikan formasi dengan kemajuan yang lambat dan mantap. Setelah menghabiskan kekuatan jiwanya untuk keempat kalinya, formasi aneh perlahan terbentuk di depan Luo Chen, langsung tenggelam dalam Lin Ye. Ekspresi Lin Ye berubah sejenak, lalu seteguk darah menyembur keluar, dan 6 jarum emas yang menutup beberapa lubang besar di tubuhnya langsung terguncang dan terbang ke segala arah. Luo Chen dengan santai memindahkan 6 jarum emas itu kembali ke tangannya, lalu menatap Lin Ye. Lin Ye tidak tahu kapan dia melayang di udara, dengan kecemerlangan samar bersinar di tubuhnya, aura yang mengerikan terpancar darinya, dan basis kultivasinya terus meningkat. Di dalam Lin Ye, nyanyian naga yang samar-samar tidak mau bergema, lalu menghilang tanpa jejak. Saat nyanyian naga terdengar, Lin Ye dikelilingi oleh sejumlah besar aura langit dan bumi, berpose dalam posisi latihan di udara, dengan panik menyerap aura langit dan bumi di sekitarnya. Berhasil, melihat pemandangan ini, para tetua sekte pedang awan mengejutkan di sekitarnya merasa senang. Mereka telah memperhatikan perubahan pada Lin Ye. Sekarang Lin Ye tidak lagi sama seperti sebelumnya, esensi sejati dalam tubuhnya terus berlalu. Dengan kata lain, di masa depan, Lin Ye tidak perlu lagi khawatir tentang kemajuan yang lambat atau bahkan penurunan alam karena berlalunya esensi sejati. Jangan senang terlalu dini, ini baru setengah jalan. Luo Chen menggelengkan kepalanya, menatap Lin Ye di udara, dengan ekspresi tenang, saya hanya berhasil memperbaiki dantian saudara Lin yang rusak, tetapi jiwa cederanya masih belum teratasi. Jika cedera pada jiwa tidak teratasi, saudara Lin tidak akan dapat meningkat setelah alam legendaris. Alam legendaris menerobos ke alam leluhur, dan daging dan jiwa beresonansi, dan tidak peduli siapa yang memiliki masalah, mereka tidak dapat melangkah ke alam leluhur. Oleh karena itu, bahkan jika dia melengkapi dantian untuk Lin Ye dan membuat batas atas Lin Ye jauh lebih tinggi, selama cedera pada jiwa tidak diperbaiki, batas Lin Ye hanya dapat menjadi puncak alam legendaris, dan tidak akan pernah terikat pada alam leluhur. Sudah cukup untuk dapat menerobos ke alam legendaris.
Guru Lin Ye segera berkata setelah mendengar ini, selama YR dapat menerobos ke alam legendaris, dengan harta rahasia yang ditinggalkan oleh sekte senior, itu sudah cukup untuk menumpuknya ke alam leluhur. Ini adalah pilihan terakhir. Jika jiwa Lin Ye tidak dapat diperbaiki, mereka hanya dapat menggunakan metode ini. Namun demikian, ini jauh lebih baik daripada situasi sebelumnya, karena Lin Ye sebelumnya rusak karena kerusakan dantiannya, dan penguasa puncak sudah menjadi batasnya, dan harapan untuk menerobos ke alam legendaris adalah 0, ditambah dengan kerusakan dantian, bahkan jika mereka menumpuk Lin Ye di alam leluhur dengan harta rahasia, alam Lin Ye akan segera jatuh. Namun sekarang berbeda, bahkan jika luka jiwa Lin Ye tidak dapat disembuhkan, tetapi setelah dantiannya pulih sepenuhnya, Lin Ye tidak akan mudah jatuh di masa mendatang selama dantiannya tidak terluka lagi. Mereka juga dapat mengandalkan harta karun rahasia untuk mengendalikan Lin Ye. Alam yang ditumpuk secara paksa. Beberapa tetua tetap tenang, Zhang Qingxi di samping menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, karena Xiao Chen telah mengambil tindakan, tentu saja tidak mungkin untuk menyerah di tengah jalan. Saya harus menunggu Xiao Chen untuk memperbaiki luka di jiwanya untuk saudara Lin. Mari kita bicarakan nanti. Dia kurang lebih dapat memahami pikiran para tetua itu tidak lebih dari sekadar mengkhawatirkan untung rugi, mengkhawatirkan kecelakaan apa yang akan terjadi setelahnya, yang menyebabkan semua upaya sebelumnya sia-sia. Meskipun situasi Lin Ye sedikit lebih buruk daripada Lin Ye yang tidak terluka pada awalnya, tetapi akhirnya ada harapan untuk menerobos ke alam leluhur, jadi para tetua Yunjun Jianzong ini pasti khawatir tentang kecelakaan. Bagaimanapun juga, jiwa adalah hal yang paling misterius dalam tubuh manusia. Hanya orang-orang kuat di alam leluhur yang dapat mengintip beberapa misteri jiwa. Tingkat kultivasi Luo Chen akhirnya membuat para tetua Yunjun Jianzong sedikit khawatir. Mendengar perkataan Zhang Qingxi, beberapa tetua Jianyun Jianzong membuka mulut mereka, tetapi pada akhirnya mereka tetap tidak berbicara. Mereka memang khawatir tentang kecelakaan apa yang akan terjadi setelahnya, yang akan menyebabkan pengabaian semua upaya sebelumnya. Pemulihan dantian Lin Ye yang berhasil sudah menjadi peristiwa yang membahagiakan bagi mereka, dan mereka tidak punya nyali untuk mengambil risiko. Bagaimanapun juga, kondisi Lin Ye sebelumnya terlalu buruk, dan bahkan jika Luo Chen gagal, itu hanya akan memperburuk situasi. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki banyak harapan, dan mereka tidak akan terlalu kecewa jika Luo Chen gagal. Tetapi situasi saat ini berbeda. Dantian Lin Ye telah dilengkapi, dan situasinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika kegagalan Luo Chen kemudian menyebabkan Lin Ye terluka lagi dan usaha mereka sebelumnya dibatalkan, maka mereka mungkin akan muntah darah karena depresi. Luo Chen secara alami memperhatikan ekspresi para tetua sekte pedang awan terkejut, tetapi dia tidak banyak bicara, menatap Lin Ye di udara, duduk bersila langsung di tempat, memasuki kondisi kultivasi. Telah menghabiskan banyak energi bagi Lin Ye untuk mengisi dantiannya. Bahkan jika ada menara tempa untuk menambah konsumsi kekuatan jiwa, tidak mudah untuk menebus usaha tersebut. Oleh karena itu, Luo Chen tidak terburu-buru untuk mengisi jiwa Lin Ye, tetapi pertama-tama menyesuaikan kondisinya dengan yang terbaik, mempersiapkan tembakan berikutnya. Tak lama kemudian, Luo Chen perlahan membuka matanya dan menatap Lin Ye. Pada saat ini, Lin Ye telah jatuh kembali ke panggung batu, dan matanya juga sedikit gembira. Perubahannya sendiri adalah yang paling jelas baginya, meskipun dia masih memiliki bekas luka mengerikan di jiwanya, tetapi bahaya tersembunyi dari dantian telah sepenuhnya teratasi. Bahkan jika masalah jiwa belum terpecahkan secara efektif, dia masih dapat dengan mudah menerobos ke alam legendaris, dan mengandalkan beberapa harta karun eksotis untuk menaikkan alamnya ke alam leluhur. Mengumpulkan energi dan konsentrasi, Luo Chen menatap Lin Ye, dan berkata dengan sungguh-sungguh, proses selanjutnya sangat berbahaya. Jika Anda terganggu, Saudara Lin, Anda mungkin kehilangan semua upaya Anda sebelumnya. Harap, persiapkan diri Anda lebih awal. Mendengar kata-kata Luo Chen, hati Lin Ye sangat kagum. Metode Luo Chen sebelumnya telah membuktikan bahwa Luo Chen jauh lebih luar biasa daripada yang dia bayangkan. Oleh karena itu, pada saat ini Lin Ye tidak berani bersikap acuh tak acuh, dengan cepat menenangkan pikirannya dan duduk bersila. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kondisinya dengan yang terbaik. 6 jarum emas terbang keluar dari tangannya, menyegel beberapa lubang besar pada Lin Ye lagi. Kemudian tangan Luo Chen disegel, dan beberapa rune aneh terbang keluar dari tangannya dan menancap ke Lin Ye.
Lapisan cahaya putih menyelimuti Lin Ye, berubah menjadi sosok yang sangat besar. Dan pada sosok itu, ada bekas cakar yang mengerikan yang hampir mencabik-cabik sosok itu. Itu adalah proyeksi jiwa Lin Ye, yang ditunjukkan di mata semua orang oleh Luo Chen menggunakan teknik rahasia. Jarum emas di tangannya bergetar ringan dan langsung ditunjukkan oleh Luo Chen, menusuk punggung Lin Ye. Pada proyeksi jiwa yang sangat besar, ada titik cahaya ekstra setebal jari di lokasi bekas cakar. Hanya saja dibandingkan dengan proyeksi jiwa yang sangat besar, titik cahaya setebal jari hampir tidak mencolok. Tidak diragukan lagi merupakan pekerjaan yang sangat besar untuk mengisi tempat bekas cakar pada proyeksi jiwa dengan titik cahaya seperti itu. Luo Chen berputar dan matanya pecah, dan jarum emas di tangannya terus-menerus menusuk keluar, dan pada proyeksi jiwa Lin Ye, ada bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul, perlahan-lahan mengisi lokasi tanda cakar. Melihat pemandangan ini, Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen. Ketika Luo Chen mengisi tulang pedangnya untuknya, itu sama, tetapi hanya Luo Chen dan dia yang bisa mendeteksi perubahan pada tulang pedangnya. Tidak seperti saat ini, Luo Chen secara langsung memproyeksikan jiwa Lin Ye. Itu diproyeksikan dengan teknik rahasia, yang memungkinkan para tetua dari Sekte Pedang Awan mengejutkan untuk melihat perubahan Lin Ye secara intuitif. Setelah menyelesaikan sebagian kecil jiwanya, Luo Chen tiba-tiba menghentikan gerakannya, menyebabkan hati para tetua Sekte Pedang Awan mengejutkan di sekitarnya menggantung. Jangan khawatir, hanya saja Xiao Chen sedikit lelah, jadi dia perlu menyesuaikan keadaannya terlebih dahulu, kata Zhang Qingxi sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi para tetua Sekte Pedang di awan di sekitarnya. Dia sangat mengenal Luo Chen, dan dia juga tahu mengapa Luo Chen berhenti tiba-tiba. Para tetua Sekte Pedang Awan mengejutkan di sekitarnya juga merasa lega ketika mereka mendengar ini. Guru Lin Ye merenung sejenak, dan berkata kepada Luo Chen, jika Tuan Luo tidak terburu-buru, Anda tidak perlu terburu-buru. Kami tidak terburu-buru untuk memperbaiki luka di jiwa kami. Bagi mereka, selama semua luka tersembunyi di tubuh Lin Ye dapat diperbaiki, itu tidak lebih dari menunggu beberapa hari lagi, mereka mampu melakukannya. Tetapi mereka masih menganggap bahwa Luo Chen mungkin sedang terburu-buru dan tidak dapat menunda, jadi mereka tetap menyerahkan keputusan kepada Luo Chen dan membiarkan Luo Chen memutuskan sendiri. Mendengar perkataan tetua Sekte Pedang Jianyun, Luo Chen merenung sejenak, lalu mengangguk, dan langsung mencabut jarum emas dari Lin Ye. Dia tidak terburu-buru dalam waktu dekat. Alam rahasia Shen Luo tidak akan dibuka sampai setengah tahun kemudian, jadi dia tidak perlu terburu-buru. Dan memasuki Abyss of Burial Heaven, karena Zhang Qingxi bersamanya, itu tidak akan memakan waktu lama, dan penundaan di Sekte Pedang Awan mengguncang selama beberapa hari tidak akan banyak memengaruhinya. Terlebih lagi, dia juga sangat tertarik dengan beberapa teknik rahasia Sekte Pedang Awan. Mengguncang, jika Anda tinggal beberapa hari lagi, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk melihat dan mengamati teknik rahasia Sekte Pedang Awan mengguncang tersebut. Setelah Luo Chen mencabut jarum emas, Lin Ye juga segera terbangun. Melihat perubahan dalam jiwanya, Lin Ye segera memberi hormat kepada Luo Chen dan berkata dengan wajah serius, "Terima kasih, Saudara Luo." Masih terlalu dini untuk berterima kasih padaku, Luo Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan nada tenang, "Cedera jiwa Saudara Lin tidaklah ringan, dan akan membutuhkan beberapa kali suntikan lagi untuk memperbaikinya sepenuhnya. Belum terlambat bagi Saudara Lin untuk berterima kasih lagi kepadaku setelah aku sepenuhnya menyembuhkan luka-luka tersembunyi di tubuhku untuk Saudara Lin. Meskipun begitu, bahkan jika hanya sebagian dari lukanya yang telah diperbaiki, itu sudah merupakan berita bagus bagiku," kata Lin Ye dengan nada serius. "Saudara Luo mungkin tidak peduli, tetapi aku tidak bisa." Mendengar apa yang dikatakan Lin Ye, Luo Chen tidak memaksakan apapun. Dia tahu bahwa Lin Ye tidak akan mendengarkan apapun yang mungkin dia katakan saat ini, jadi dia tidak terus bersikeras. "Tuan Luo, Nona Zhang," lelaki tua itu telah memerintahkan murid-muridnya untuk menyiapkan makan malam, dan mengundang keduanya untuk pergi makan malam, yang dapat dianggap sebagai resepsi untuk keduanya. Pada saat ini, Guru Lin Ye berjalan ke Luo Chen dan berkata sambil tersenyum. Mereka semua melihat perubahan pada Lin Ye, dan penampilan Luo Chen hari ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa Luo Chen memang memiliki kemampuan untuk membantu Lin Ye sepenuhnya memperbaiki luka dalam. Hanya butuh waktu. Dan mereka tidak kekurangan waktu ini, mereka dapat menunggu dengan sabar. Generasi muda tidak sopan,
Luo Chen tidak berpura-pura, dan langsung menyingkirkan pagoda Dewa Tempa, dan berkata kepada Guru Lin Ye. Dia tidak berencana untuk mengembalikan menara Tempa Dewa saat ini, dan kemudian mengisi kembali jiwa untuk Lin Ye. Dia juga perlu menggunakan menara Tempa Dewa. Mengembalikan menara Tempa Dewa saat ini tidak diragukan lagi akan sedikit merepotkan. Ketika para tetua Sekte Pedang Jianyun melihat Luo Chen menyimpan menara Tempa, mereka tidak dapat melihat sedikit pun kelainan di wajah mereka, dan sama sekali tidak peduli dengan menara Tempa seperti itu. Segera, Luo Chen dan yang lainnya meninggalkan tanah terlarang Yunya dan memasuki aula parsial Sekte Pedang Jingyun, di mana sebuah perjamuan telah disiapkan untuk menyambut Luo Chen dan Zhang Qingxi. Karena cedera Lin Ye telah membaik, perjamuan ini dapat dikatakan sebagai acara yang membahagiakan bagi tuan rumah dan tuan rumah. Setelah perjamuan, Luo Chen dan Zhang Qingxi dikirim ke kamar Jingyun Jianzong untuk beristirahat. Dalam beberapa hari berikutnya, Luo Chen dan Zhang Qingxi tinggal di Sekte Pedang Awan Mengejutkan. Selain memperbaiki cedera jiwa Lin Ye, mereka memasuki paviliun kitab suci Tibet Sekte Pedang Jingyun untuk membaca Sekte Pedang Awan Mengejutkan. Klasik. Para tetua Sekte Pedang Awan Mengejutkan, kecuali Luo Chen muncul sekali ketika dia membantu Lin Ye memperbaiki cedera jiwanya untuk kedua kalinya, setelah itu mereka benar-benar melepaskan kekhawatiran mereka. Kecuali Guru Lin Ye yang ingin melindungi Lin Ye dan mengikuti Luo Chen dan Lin Ye setiap saat, para tetua lainnya telah mengerahkan energi mereka untuk menangani urusan sekte. Dia hanya peduli dengan kemajuan perbaikan luka dalam Lin Ye setiap hari, tetapi dia tidak muncul di tanah terlarang Yunya lagi. Bab 1226 sepenuhnya diperbaiki, naga lilin berubah. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zongnan. Plus mematikan mengatur ulang, 5 hari kemudian, Sekte Pedang Jingyun, Tanah Terlarang. Yunya, petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menuju ke panggung batu, dan akhirnya terhalang oleh lapisan topeng cahaya di panggung batu. Di balik topeng itu, Lin Ye duduk bersila, memancarkan napas yang mencengangkan. Tidak jauh dari Lin Ye, wajah Luo Chen sedikit pucat, bersandar di pangkuan Zhang Qingxi, menatap Lin Ye yang tidak jauh, ada sedikit senyum di wajahnya. Akhirnya berhasil, Luo Chen mendesah diam-diam di dalam hatinya, dan suasana hatinya jauh lebih ringan. Luka-luka di tubuh Lin Ye telah sepenuhnya pulih, dan dia kembali menjadi penyihir yang luar biasa dan menakjubkan. Dan yang terpenting adalah bahwa kasih sayang pribadi ini cukup untuk mengikat Sekte Pedang Jingyun dan dia dengan kuat ke kereta perang. Dalam banyak kasus di masa depan, dia akan dapat menggunakan kekuatan Sekte Pedang Jingyun untuk menangani beberapa hal. Di dua tempat yang tidak jauh, beberapa tetua dari Sekte Pedang Awan mengguncang memandang Lin Ye, dan kegembiraan di wajah mereka tidak dapat disembunyikan. Kali ini, kebaikannya terlalu besar. Guru Lin Ye tiba-tiba menoleh untuk melihat para tetua di belakangnya, dan berkata, saya berencana untuk membiarkan Guru Luo memasuki area terlarang untuk pencerahan. Saya tidak tahu berapa banyak junior yang memikirkannya. Mendengar apa yang dikatakan Guru Lin Ye, para tetua lain dari Sekte Pedang Awan mengguncang juga terkejut. Mereka tidak menyangka Guru Lin Ye memiliki ide seperti itu. Namun, para tetua dari Sekte Pedang Awan mengguncang tidak langsung menolak. Tidak hanya itu, tetapi beberapa orang masih berpikir keras, jelas memikirkan apakah mereka benar-benar ingin melakukan ini. Saya setuju. Setelah beberapa lama, seorang tetua dari Sekte Pedang Awan mengguncang berkata, meskipun sekte kami disegel di area terlarang, tidak banyak orang yang dapat memahaminya. Dan sejak kematian 3 generasi leluhur, tidak ada seorang pun yang mampu memahami hukum rahasia lengkap dari tanah terlarang. Jika Tuan Luo dapat memahami metode rahasia, itu akan menjadi hal yang baik bagi kami. Saya juga setuju. Tetua Sekte Pedang Jingyun di sebelahnya mengangguk dan berkata, bantuan kali ini, selain dari hal-hal di area terlarang, benar-benar buruk. Jika Tuan Luo benar-benar dapat memahami sesuatu, itu juga merupakan kesempatannya. Para tetua lainnya juga mengangguk ketika mereka mendengar ini, karena mereka telah menyelesaikan masalah tersebut sepenuhnya. Luo Chen tidak tahu bahwa para tetua dari Sekte Pedang Awan mengguncang sedang mendiskusikan cara untuk berterima kasih kepadanya. Setelah dia yakin bahwa luka tersembunyi di tubuh Lin Ye telah sepenuhnya diperbaiki dan tidak ada bahaya tersembunyi, Luo Chen juga lelah dan bersandar pada Zhang Qingxi. Dia tertidur di pangkuannya. Zhang Qingxi juga sedikit tidak berdaya saat melihat ini, tetapi dia tidak ingin membangunkan Luo Chen,
jadi dia hanya bisa membiarkannya berbaring di pangkuannya sambil mengulurkan tangan untuk memijat titik akupuntur di kepalanya untuk Luo Chen. "Nona Zhang, bagaimana keadaan kakak Luo?" Lin Ye segera mengakhiri kondisi kultivasinya, berjalan ke sisi Zhang Qingxi, dan berkata dengan lembut. Dia juga khawatir akan mengganggu Luo Chen, jadi dia sengaja merendahkan suaranya. "Ini hanya kelelahan yang berlebihan, istirahatlah sebentar." Zhang Qingxi tersenyum, mengangguk kepada Lin Ye, dan berkata, "Selamat, kakak Lin, akhirnya aku berhasil melihat cahaya bulan." "Semua ini berkat kakak Luo," Lin Ye berkata dengan cepat setelah mendengar kata-kata itu, "aku tidak akan mengganggu kakak Luo untuk beristirahat saat ini. Setelah kakak Luo bangun, aku akan mengucapkan terima kasih kepadanya secara langsung." Zhang Qingxi mengangguk dan tidak banyak bicara. Setelah para tetua Jianyun, Jianzong memutuskan bagaimana cara berterima kasih kepada Luo Chen, mereka menyapa Zhang Qingxi dan membawa Lin Ye pergi dari tanah terlarang Yunya, hanya menyisakan dua orang luar, Luo Chen dan Zhang Qingxi. Di tanah terlarang Yunya, setelah Lin Ye dan yang lainnya pergi, Zhang Qingxi mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, dengan kelembutan yang dalam di matanya. "Benar-benar, biarkan kamu berhenti bersikap begitu cemas." Zhang Qingxi tidak dapat menahan diri untuk mengeluh sambil menatap Luo Chen yang pucat. Faktanya, menurut jadwal awal Luo Chen, dia akan membutuhkan beberapa hari untuk sepenuhnya memperbaiki luka Lin Ye. Namun, Luo Chen merasa bahwa penundaan di Sekte Pedang Awan mengejutkan sudah lama, dan tidak bermaksud untuk menundanya lebih lama lagi, jadi dia mencoba yang terbaik hari ini. Meskipun dia berhasil memperbaiki luka Lin Ye, dia juga kelelahan. Luo Chen masih dalam kondisi tidur nyenyak, tidak mendengar keluhan Zhang Qingxi, tampak merasa tidak nyaman. Kepala Luo Chen menggeleng beberapa kali dengan tidak jujur, dan dia hampir terlepas dari telapak tangan Zhang Qingxi dan jatuh ke tanah. Zhang Qingxi juga sedikit tidak berdaya ketika dia melihat ini, sedikit bersandar ke belakang sehingga Luo Chen bisa merasa lebih nyaman. Pada saat yang sama, keluarga Luo. Beberapa pembunuh kuil yang ditundukkan oleh Luo Chen meninggalkan keluarga Luo dan berpencar menuju Kekaisaran Awan Mengalir, tidak tahu tugas apa yang diberikan Luo Xiao kepada mereka. Di kedalaman keluarga Luo, Luo Xiao muncul di ruang rahasia, menekan telapak tangannya di dinding ruang rahasia, dan segera, sebuah lorong yang dalam muncul dengan tenang, mengarah ke tanah. Luo Xiao berjalan langsung ke lorong itu tanpa ragu-ragu. Lorong itu sangat panjang, dengan mutiara malam di kedua sisi, yang tidak terlalu gelap. Kecepatan Luo Xiao tidak cepat, tetapi tidak butuh waktu lama untuk melewati seluruh lorong, dan akhirnya muncul di sebuah gua kosong. Lokasi Luo Xiao berada di sebuah panggung batu di tepi gua, dan ada jurang di depan. Dan di atas jurang, ada formasi aneh yang berputar perlahan. Di jurang, sepasang mata merah samar-samar terlihat, menatap Luo Xiao dengan dingin. Luo Xiao diawasi oleh mata itu, tanpa ekspresi apapun di wajahnya, mengambil obor dari cincin alam semesta untuk menyalakannya, dan melemparkannya langsung ke jurang. Sebuah bola api terbang keluar dari jurang, mengenai obor, dan memusnahkannya secara langsung. Dan dengan cahaya yang dipancarkan oleh bola api itu, orang bisa samar-samar melihat seekor naga besar bercokol di jurang. Jelas, itu adalah naga lilin yang disegel di sini. Saya mendengar bahwa hewan ini tiba-tiba menjadi gila sebelumnya. Luo Xiao menyaksikan obor itu dimusnahkan, tanpa ekspresi apapun di wajahnya, tiba-tiba berbicara, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan seseorang. "Yah, tepat sebelum itu, binatang buas itu menyerang formasi langit yang kacau tiba-tiba menjadi gila, dan tidak tahu apa yang terjadi." Sosok dalam setelan Cina muncul tidak jauh dari Luo Xiao. Jika Luo Chen ada di sini, dia bisa mengenali bahwa orang ini telah bersamanya beberapa kali, dan bahkan memiliki hubungan dengannya di kota kuno Qianlong. Dia bermain melawan Su Mingche. Hanya saja aura yang keluar dari tubuh Su Mingche saat ini sangat kuat, memberi orang penindasan yang sangat kuat. Kekuatan seluruh metode pembentukan langit melemah, dan binatang buas ini mungkin bisa segera keluar dari masalah. Su Mingche menghela nafas ringan, ekspresinya sedikit serius. Bahkan jika binatang buas ini keluar dari masalah, itu tidak lebih dari menyegel binatang buas itu lagi, kata Luo Xiao dengan ekspresi tenang. Dengan kekuatan kita saat ini, ketika binatang buas ini baru saja keluar dari masalah. Ketika kekuatannya sangat rusak, kita akan menyegel binatang buas itu lagi. Seharusnya tidak sulit untuk kembali, benar? Su Mingche mengangguk pelan saat mendengar kata-kata itu,
lalu berkata, tetapi lebih baik mencari tahu alasan mengapa hewan ini tiba-tiba menjadi gila, kalau tidak, tidak mungkin menjamin tidak akan terjadi apa-apa. Beritahu yang lain, Luo Xiao mengerang sejenak, lalu mengangguk. Sebagai pengawal naga lilin, sekarang naga lilin tiba-tiba menjadi gila, wajar saja mereka tidak mungkin bersikap acuh tak acuh. Tidak perlu. Pada saat ini, sesepuh dari Sekte Pedang Awan mengejutkan yang duduk di sini tiba-tiba muncul di belakang mereka, tersenyum, kurasa aku tahu mengapa hewan ini tiba-tiba menjadi gila. Luo Xiao dan Su Mingche segera mengalihkan pandangan mereka ke sesepuh Sekte Pedang Jingyun, menunggunya memberikan jawaban. Ada berita dari sekte sebelumnya bahwa luka yang ditinggalkan Zulong pada anak laki-laki Lin Ye telah disembuhkan. Sesepuh Sekte Pedang Jianyun memandang Luo Xiao dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua harus ingat bahwa saat itu, saudara Luo ketika anak di rumah membuka kutukan naga lilin, binatang itu pernah menjadi gila, kan? Jika memang begitu, itu bukan hal yang mustahil. Su Mingche mengangguk, lalu bergegas ke tetua Sekte Pedang Awan dan melengkungkan tangannya, dan berkata, selamat, rekan Lin Ye, saya pernah melihatnya sebelumnya, dan bakatnya juga benar. Di puncak dunia, sekarang tanpa hambatan cedera internal yang tersembunyi, masa depan tidak terbatas. Hal ini masih merupakan berkah dari saudara Luo. Tetua Jianzong Jianyun mengalihkan pandangannya ke Luo Xiao setelah mendengar ini, dan berkata dengan emosi, saudara Luo memiliki unicorn. Sahabat Taoisme berarti, Luo Xiao juga terkejut ketika mendengar ini, dan berkata dengan heran, apakah Chener membantu menyembuhkan luka Lin Ye? Tetua Jingyun Jianzong mengangguk, tampak sangat emosional. Bocah bau di keluargaku itu memiliki metode seperti itu. Luo Xiao melirik curiga pada tetua Sekte Pedang Jingyun, dan berkata, orang tua, kamu tidak mungkin salah baca, kan? Hanya saja meskipun wajah Luo Xiao masih terlihat mencurigakan, entah itu tetua agung Sekte Pedang Awan mengejutkan atau Su Mingche dapat mendengar kebanggaan dalam kata-kata Luo Xiao. Jelas, Luo Xiao bertanya dengan sadar. Namun, untuk karakter buruk Luo Xiao, baik Su Mingche maupun tetua Jianyun Jianzong sudah terbiasa dengannya. Setelah mendengar kata-kata Luo Xiao, keduanya tidak memperhatikan Luo Xiao dan langsung pergi dari sini. Sekarang setelah mereka mengetahui alasan kegilaan naga lilin, mereka tentu tidak perlu tinggal di sini sepanjang waktu, cukup perhatikan operasi formasi langit yang kacau. Ketika Luo Xiao melihat keduanya pergi, dia melengkungkan bibirnya dan mengutuk dengan suara rendah, ini benar-benar membosankan. Namun, segera, ekspresi puas muncul di wajah Luo Xiao, melihat ke arah Jianyun Jianzong, dia berkata dengan ekspresi puas, bocah bau ini benar-benar mendapatkan muka untuk Lao Su. Luo Chen tidak tahu apa yang terjadi di tanah tertutup naga lilin. Setelah bangun, Luo Chen dan Zhang Qingxi meninggalkan tanah terlarang Yunya dan kembali ke kamar tamu. Keesokan paginya, Luo Chen dan Zhang Qingxi mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang Jianyun Jianzong, dan meninggalkan Jianyun Jianzong dengan hadiah terima kasih yang tak tertahankan, dan berangkat ke Abyss of Boreal Heaven. 3 hari kemudian, pintu masuk ke Abyss of Boreal Heaven. Luo Chen dan Zhang Qingxi berjalan dari kejauhan sambil berpegangan tangan, dan akhirnya berhenti di pintu masuk Heaven Burying Abyss. Ini adalah wilayah ketiga. Zhang Qingxi melihat ke pintu masuk Heaven Boreal Abyss, tampak sedikit terkejut. Dari luar, tidak ada tempat yang aneh di Burit Abyss. Jika bukan karena 4 karakter merah tua, terkubur di jurang, pada prasasti batu di samping pintu masuk jurang terkubur, saya khawatir tidak ada yang akan membandingkan tempat ini dengan daratan utama. Hubungkan pintu masuk ke 3 bidang. Luo Chen juga pertama kali melihat pintu masuk jurang pemakaman surga. Ketika dia memasuki jurang pemakaman surga, dia langsung ditransmisikan oleh sebuah token, dan langsung dikirim ke kedalaman jurang pemakaman langit. Luo Chen tidak tahu banyak tentang situasi di luar jurang pemakaman langit. Ayo masuk dan lihat, kata Luo Chen kepada Zhang Qingxi, melepaskan embrio pedang di punggungnya. Meskipun dia telah memasuki jurang pemakaman surga, dia tidak tahu banyak tentang tempat ini, jadi dia tidak berani ceroboh. Zhang Qingxi mengangguk, dan juga menghunus pedang Frost Yin, lalu keduanya melangkah berdampingan menuju pintu masuk Heaven Boreal Abyss. Heaven Burying Abyss, sebagai titik terluar ketiga di daratan utama, telah menghancurkan banyak sekali guru suci dan bahkan keberadaan alam legendaris dan bahkan alam leluhur. Ada banyak sekali legenda tentang Boreal Heaven di daratan utama, tanpa kecuali, semuanya menceritakan betapa berbahayanya titik terluar ini. Namun hari ini,
Heaven Burying Abyss dibobol oleh dua orang pendekar yang hanya memiliki basis kultivasi Kaisar Wu. Luo Chen dan Zhang Qingxi melewati pintu masuk Heaven Burial Abyss dan segera memasuki Heaven Burial Abyss. Keduanya berjalan berdampingan, dengan hati-hati melihat sekeliling untuk mencegah bahaya. Namun setelah keduanya berjalan jauh, mereka tidak menemui bahaya apapun. Ada dataran tandus yang tidak berubah di sekelilingnya, yang membuat Luo Chen dan Zhang Qingxi bertanya-tanya apakah mereka telah pergi ke tempat yang salah. Di sini masih agak jauh dari kedalaman Heaven Burial Abyss, dan aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Luo Chen melihat sekeliling, dan dengan cepat melihat gunung berbentuk pedang di kejauhan. Luo Chen sangat mengenal gunung berbentuk pedang itu, karena Jian Yuan lah yang ada di Abyss of Burial Heaven. Kristal pedang leluhur pedang yang ada padanya diperoleh dari Jian Yuan. Untuk meninggalkan Heaven Burying Abyss, itu juga karena jasa Jian Yuan. Hanya saja meskipun dia dapat melihat garis besar Jian Yuan sekarang, Luo Chen juga sangat jelas dalam hatinya bahwa jarak ke Jian Yuan tidaklah dekat, dan tidak diragukan lagi akan membutuhkan waktu baginya dan Zhang Qingxi untuk mencapai tempat Jian Yuan berada. Mendengar kata-kata Luo Chen, Zhang Qingxi juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan kemudian berkata, sepertinya tidak ada yang istimewa dari tempat ini. Mari kita beristirahat di sini dan menyesuaikan kondisinya. Luo Chen mengangguk, dan sepanjang jalan, dia dan Zhang Qingxi juga menghabiskan banyak energi. Meskipun dengan kekuatan mereka, konsumsi ini tidak cukup untuk memengaruhi kekuatan tempur mereka, tetapi di daratan, mereka juga tidak berani mengendur. Dalam hal ini, mereka tentu ingin menyesuaikan keadaan dengan yang terbaik. Setelah membuat keputusan, keduanya mengatur waktu sebentar, dan kemudian dengan cepat mengambil posisi kultivasi dan menyesuaikan keadaan mereka sendiri. Sejumlah besar aura langit dan bumi tertarik oleh Luo Chen dan Zhang Qingxi, berubah menjadi esensi sejati yang paling murni, dituangkan ke dalam dua dantian, dan kembali ke keadaan mereka. Ada yang salah. Luo Chen tiba-tiba mengerutkan kening dan dengan cepat memisahkan diri dari keadaan kultivasi, matanya menyapu dari sekeliling, matanya dingin. Dia merasakan sedikit keanehan dalam aura yang diserapnya, meskipun perasaan itu hanya sekilas, tetapi hati Luo Chen terangkat tanpa sadar. Bagaimanapun, tempat ini adalah ekstremitas peringkat ketiga di daratan. Ini sangat berbahaya dan tidak normal. Kelalaian apapun dapat menyebabkan kesalahan besar. Luo Chen tentu saja tidak berani lalai ketika Zhang Qingxi mendengar suara Luo Chen, dia juga dengan cepat mengakhiri kultivasinya, dengan hati-hati menjaga sekelilingnya. Xiao Chen, apakah kamu menemukan sesuatu? Zhang Qingxi memegang pedang Yin Xuang, matanya menyapu ke sekeliling, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tempat ini aneh, Luo Chen sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya ada napas kematian yang tersisa di sekitar tempat ini, tetapi aku tidak tahu mengapa, tetapi aku tidak dapat mendeteksinya. Memikirkan hal ini, Luo Chen langsung menampilkan mata patah. Tetapi bahkan mata patah yang sebelumnya tidak menguntungkan tidak dapat menemukan kelainan apapun. Bahkan kamu tidak dapat mendeteksinya. Zhang Qingxi tahu persis seberapa kuat mata pemecah delusi Luo Chen, kemampuan untuk melihat melalui delusi dan melihat sumbernya secara langsung berada di luar jangkauan seni rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sekarang bahkan Luo Chen, yang telah melemparkan matanya sendiri, tidak dapat mendeteksi kelainan tempat ini. Baiklah, hati-hati. Luo Chen mengangguk sedikit dengan ekspresi serius. Meskipun dia telah melihat banyak gambar tentang Abyss of Burial di lantai 5 pedang batu besar paviliun kitab suci Tibet milik Jianzong, semuanya adalah pemandangan dari kedalaman Abyss of Burial. Untuk jadi pinggiran ini, Luo Chen tidak tahu banyak. Hati Zhang Qingxi sangat kagum ketika dia mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba, tulang pedang di tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan niat pedang yang patah tiba-tiba dilepaskan, berubah menjadi energi pedang dan menebas ke tanah yang tidak jauh. Kepulan asap biru muncul dari tempat niat pedang itu jatuh, dan di bawah gurun ini, terdengar suara ratapan samar. Ada sesuatu di bawah sini. Luo Chen dan Zhang Qingxi bergerak dalam hati mereka tanpa ragu-ragu. Mereka langsung melambaikan senjata di tangan mereka dan menyerang tanah di bawah kaki mereka. Serangan keduanya jatuh ke tanah, memercikkan awan debu. Dan di dalam debu, banyak asap hijau terlihat samar-samar menyembur dari tanah, dan pada saat yang sama ratapan di bawah gurun menjadi lebih keras dan lebih keras. Tentakel berwarna-warni tiba-tiba menusuk dari tanah, menyulut aura langit dan bumi di sekitarnya, berubah menjadi mata bor yang berputar dengan panik ke arah Luo Chen.
Mata Luo Chen memadat, dia sepertinya telah melihat tentakel ini di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya sejenak. Ketika Luo Chen sedikit tersesat, Zhang Qingxi memiliki niat pedang yang hancur muncul darinya, dan sebuah pedang menebas ke arah tentakel. Pada saat yang sama, tulang pedang yang hancur mengeluarkan suara pedang yang tajam, dan pita-pita aneh membungkus Zhang Qingxi. Namun tentakel itu merasakan aura tubuh pedang yang hancur, dan benar-benar meninggalkan Luo Chen, dan bahkan mengabaikan serangan Zhang Qingxi, menusuk Zhang Qingxi secara langsung, ingin membunuh Zhang Qingxi. Melihat ini, Luo Chen segera kembali sadar, sosoknya melintas, dan muncul di depan tentakel. Keinginan untuk membunuh pedang dilepaskan tanpa syarat, embrio pedang di tangannya jatuh, dan energi pedang berdarah menebas ke arah tentakel. Namun, tentakel tidak menghindar dalam menghadapi serangan Luo Chen, seolah-olah mereka telah melihat Zhang Qingxi, bahkan jika mereka membayar harga tinggi, mereka akan membunuh Zhang Qingxi. Apakah kamu mengenali puisi King? Serangan Luo Chen jatuh pada tentakel. Melihat bahwa tentakel masih tidak tahu untuk mengubah target, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sedikit lebih banyak. Dengan kata lain, apakah ada sesuatu di Qingxi yang menarik tentakel? Luo Chen menatap tentakel-tentakel itu, dan tiba-tiba sebuah cahaya terang berkelebat di benaknya, patahkan tulang pedang itu. Sasaran tentakel-tentakel itu sebelumnya selalu adalah dirinya, tetapi setelah Zhang Qingxi memperlihatkan tulang pedang yang hancur itu, tentakel-tentakel itu menyerang Zhang Qingxi tanpa peduli, yang membuat Luo Chen menebak identitas tentakel-tentakel itu. Aku akan mengatakan betapa familiarnya itu. Luo Chen memotong embrio pedang di tangannya, dan memotong tentakel-tentakel itu secara langsung, dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan benda itu telah menembus ke pinggiran Sky Burial Abyss. Xiao Chen, apakah kamu tahu apa ini? Zhang Qingxi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira. Jika Luo Chen mengetahui detail tentakel-tentakel itu, mereka pasti akan jauh lebih mudah untuk dihadapi. Ini adalah tubuh, wilayah ke-11 yang disegel dalam legenda Sky Burial Abyss. Luo Chen mengucapkan setiap kata. Benua ke-11 yang legendaris dari benua itu sebenarnya adalah bagian dari kesadaran benua dari benua semesta. Karena terkikis oleh roh jahat, ia menjadi haus darah dan panik. Ia ditebas oleh penguasa pedang dan disegel di jurang penguburan. Banyak orang kuat mengetahui legenda wilayah ke-11, tetapi mereka tidak tahu apa itu wilayah ke-11. Zhang Qingxi juga terkejut ketika mendengar ini. Ia telah mendengar legenda wilayah ke-11, tetapi ia selalu menganggapnya hanya sebagai legenda. Wilayah ke-11 adalah bagian dari kesadaran yang terkikis oleh roh jahat di benua semesta. Luo Chen menjelaskan ketika melihat ekspresi Zhang Qingxi, penguasa pedang pada saat itu menyegel kesadaran yang terkikis oleh roh jahat di Qiankun Daliu di jurang surga penguburan. Di antara mereka, Jian Yuan di kejauhan digunakan sebagai segel. Tulang pedang yang tidak lengkap di era ini juga disebabkan oleh fakta bahwa ketika pendahulu penguasa pedang menyegel kesadaran benua semesta, ia mengumpulkan sejumlah besar ahli top dengan tulang pedang. Pada akhirnya, orang-orang kuat itu ditelan oleh kesadaran benua semesta, dan tulang pedang itu dikutuk oleh kesadaran benua semesta dan menjadi tidak lengkap. Petik 2. Saya selalu berpikir bahwa benda ini disegel di bawah Jian Yuan, tetapi saya tidak menyangka kekuatannya dapat menembus pinggiran jurang pemakaman langit. Mendengar kata-kata Luo Chen, Zhang Qingxi juga pulih, dengan keterkejutan yang tersisa di wajahnya. Dia tidak menyangka akan ada hal-hal aneh ini, dan bahkan ada hubungannya dengan mutilasi tulang pedangnya yang patah. Jika itu adalah segel yang dipasang oleh master pedang, seharusnya tidak mudah untuk menerobosnya. Zhang Qingxi merenung sejenak, dan berkata, bahkan sebagian dari kesadaran benua Qiankun tidak dapat dengan mudah menembus segel alam yang dominan. Apa yang merasuk ke sini mestinya hanya sebagian kecil saja dari kesadaran yang telah digerogoti oleh roh jahat di benua alam semesta. Petik 2. Seharusnya seperti ini, Luo Chen mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, tapi tempat ini tidak bisa bertahan lama. Pertama-tama masuklah ke kedalaman Heaven Burying Abyss, di mana ada penindasan Jian Yuan, itu jauh lebih aman. Saat dia berkata, Luo Chen langsung meraih pergelangan tangan Zhang Qingxi, mulai menginjak langit, dan membawanya ke kedalaman langit yang terkubur. Hanya saja keduanya belum menyapu jauh, ada ledakan terus-menerus di atas gurun, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bawah gurun, dan mereka menyerang Luo Chen dan Zhang Qingxi, ingin meninggalkan mereka selamanya. Ini benar-benar sulit. Luo Chen mengutuk diam-diam ketika dia melihatnya, membalik.
pergelangan tangannya, dan sebuah manik muncul di tangannya, yang dia lemparkan dengan santai. Boom! Dengan suara ledakan, guntur gelap yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebar menjadi kolam guntur, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dengan gila-gilaan membombardir gurun di bawah. Kolam guntur Void. Harta karun yang dimenangkan Luo Chen melalui lotre di awal berisi Void yang kuat Thunderpool, dan hanya perlu melepaskannya untuk memancing Thunderpool menyerang musuh. Hanya saja, Thunderpool kosong yang dilemparkan Luo Chen kali ini kemudian dibeli dari pusat perbelanjaan sistem, dan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Thunderpool kosong yang diperolehnya dalam undian di awal. Kolam guntur hampa meledak, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya langsung menutupi area ini, dan tentakel serta kontak guntur itu langsung hancur, tidak dapat menyebabkan pengaruh apapun pada Luo Chen dan Zhang Qingxi. Segera, Luo Chen dan Zhang Qingxi melewati gurun ini dan masuk jauh ke dalam Heaven Burying Abyss. Hanya saja mereka berdua baru saja memasuki bagian dalam Heaven Burial Abyss, sesosok muncul di depan mereka, menghentikan mereka. Wah, kita bertemu lagi. Tubuh kekar itu berdiri di depan Luo Chen dan Zhang Qingxi, kata Guci itu. Mata Luo Chen memadat, dan dia memiliki kesan samar tentang sosok ini, tetapi dia adalah seorang guru suci yang kuat yang telah muncul di sebelah Suan Yuan Ao, dan tampaknya memiliki dendam dengan Suan Yuan Ao. Sepertinya kamu ingat siapa aku. Melihat ekspresi Luo Chen, sosok kekar itu berkata, Dewa Suan Yuan Ao tidak menggangguku. Dewa itu meninggalkan Heaven Burying Abyss melalui Jianyuan sebelumnya, dan aku khawatir tidak ada yang bisa melampiaskan depresiku. Kau anak ini menabrak pintu, dan hanya bisa mengatakan bahwa kau tidak beruntung. Dengan itu, sosok kekar itu menjulurkan satu tangan dan meraih Luo Chen dan Zhang Qingxi. Namun sebelum telapak tangan sosok kekar itu jatuh, telapak tangannya tertusuk oleh tongkat kayu yang terbang entah dari mana dan dipaku ke tanah. Niu Ben, kau benar-benar kembali semakin hidup, dan kau benar-benar melakukan sesuatu pada dua hantu kecil di alam Kaisar Wu. Suara tua itu terdengar di belakang Niu Ben, dan kemudian sesosok lelaki tua berjubah abu-abu datang dari kejauhan, menatap Niu Ben, dan berkata dengan dingin. Monster tuamu. Melihat lelaki tua itu, wajah Niu Ben berubah, dan dia berkata dengan nada berbohong, kedua hantu kecil ini seharusnya tidak ada hubungannya denganmu. Semua orang tahu mengapa kamu bersembunyi di Abyss of Burial Heaven. Jika kamu tidak ingin menarik orang-orang kuat dari klan kita untuk memasuki Heaven Burial Abyss, sebaiknya jangan usil. Mengancamku, pria tua berjubah abu-abu itu memancarkan cahaya dingin di matanya, dan berkata dengan dingin, percaya atau tidak, lelaki tua itu akan mengosongkan semua perbendaharaan klanmu besok, dan semua harta akan dilelang di Infernal Domain. Niu Ben mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang kekar sedikit gemetar, dan momentumnya langsung melemah. Wu Jianyu, tempat kekacauan yang terkenal di benua semesta, di mana, selama kamu memiliki cukup batu roh, kamu dapat membeli apa saja, bahkan nyawa leluhur yang kuat. Jika monster tuamu benar-benar mengosongkan rumah harta klannya dan kehilangan semua harta ke Infernal Territory, hampir mustahil bagi mereka untuk mendapatkan kembali harta itu. Niu Ben sangat jelas tentang identitas monster tua di depannya. Dengan bantuan monster tua ini, tidak sulit untuk mengosongkan perbendaharaan klannya. Bagaimanapun, bahkan jika itu adalah rumah harta karun asli ras surgawi, monster tua ini datang dan pergi dengan bebas. Jika bukan karena fakta bahwa monster tua ini bertindak terlalu lancang dan menarik ratusan orang untuk mengepung dan menekan, monster tua ini tidak akan jatuh jauh ke ujung Burial Abyss. Hah, hitung kamu familiar. Pria tua berjubah abu-abu itu mendengus ketika dia melihat ekspresi Niu Ben, matanya tertuju pada Zhang Qingxi. Nadanya menjadi jauh lebih lembut, dan dia berkata, siapa Mu Yurou? Luo Chen dan Zhang Qingxi saling melirik. Kata-kata pria tua itu sebelumnya dan nama Niu Ben sudah cukup untuk menjelaskan identitas pria tua itu. Junior Luo Chen, saya telah melihat seniormu. Luo Chen melangkah maju, dan lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata dengan hormat, bibimu adalah ibu kandung Qingxi. Mendengar perkataan Luo Chen, wajah Niu Ben tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Gadis kecil itu ternyata adalah cucu perempuan monster tuamu. Untungnya, dia dihentikan oleh monster tuamu begitu dia mengambil gambar, jika tidak, saya khawatir dia harus melepaskan diri jika dia tidak mati sekarang. Mu Zhengming mengabaikan Niu Ben yang melarikan diri, matanya tertuju pada Zhang Qingxi, dan dia melihat lebih dekat. Memang,
Alisnya persis sama dengan alis Yurou ketika dia masih kecil. Mu Zhengming bergumam 2 kali, berjalan ke Zhang Qingxi, dan berkata dengan lembut, "Anak baik, namaku Mu Zhengming, dan aku adalah ayah kandung ibumu. Menurut senioritas, kamu harus memanggilku kakek." Zhang Qingxi tidak menjawab. Meskipun dia sudah lama mendengar tentang Mu Zhengming dari Mu Yurou, ini adalah pertama kalinya dia melihat Mu Zhengming, dan dia bahkan tidak mengenal lelaki tua di depannya. Dapat dikatakan bahwa Mu Zhengming tidak berbeda dengan orang asing baginya, dan Zhang Qingxi benar-benar tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Luo Chen juga dapat memahami pikiran Zhang Qingxi, bahkan jika itu adalah dia, jika wanita tua yang menjaga Zulong tiba-tiba muncul di depannya, dia akan menerimanya dalam waktu singkat. "Seniormu, mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu." Luo Chen melipat tangannya ke arah Mu Zhengming dan tersenyum. Hal semacam ini agak tiba-tiba bagi Qingxi, dan itu normal jika dia tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Bisa dikatakan, lelaki tua itu terlalu cemas. Mu Zhengming mengangguk, menatap Luo Chen, dan berkata, "Kamu anak kecil, kamu seharusnya menjadi anak yang menerobos ke Abyss of Burial Heaven dan pergi melalui Jianyuan." Bagi Luo Chen, dia punya beberapa kesan. Bagaimanapun, Luo Chen dan Xuanyuan Ao memiliki hubungan yang baik di awal, dan kekuatan Xuanyuan Ao mampu menduduki peringkat 3 teratas dari sudut pandang Saint Master Realm yang terjebak di Heaven Burying Abyss. Tidak melepaskannya, itu juniornya. Luo Chen tersenyum dan mengakui dengan jujur. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang masalah ini. Ketika dia pertama kali naik Jianyuan, banyak ahli Saint Master Realm memperhatikan, dan mustahil bagi orang-orang itu untuk mengenalinya. "Pahlawan muda yang hebat," Mu Zhengming berseru, menyapa Luo Chen dan Zhang Qingxi, dan berjalan langsung ke kejauhan. "Qingxi, ayo ikut juga." Luo Chen melihat Zhang Qingxi di samping, dan langsung mengikuti Mu Zhengming dengan tangannya. Segera, mereka bertiga muncul di luar sebuah rumah kayu. Di sekitar rumah kayu, beberapa ramuan ditanam sesuka hati, dan tidak ada perlindungan formasi, tetapi tidak ada yang berani mengambil ramuan ini tanpa izin. Di sini, Mu Zhengming berjalan ke meja batu di depan rumah kayu dan duduk, dan pada saat yang sama memanggil Luo Chen dan Zhang Qingxi untuk duduk. "Anak baik, bisakah kau ceritakan tentang ibumu?" Setelah duduk, Mu Zhengming menatap Zhang Qingxi, ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut. Zhang Qingxi mengangguk dan berkata, "Aku tidak tahu banyak tentang hal-hal sebelum ibuku menikah dengan ayah. Aku hanya tahu bahwa ibuku disebut penyihir pencuri langit. Dia telah mencuri harta karun dari banyak kekuatan. Dia mencuri pot roh dari rumah harta karun ras surgawi. Setelah itu, Nian dikejar dan dibunuh oleh klan surgawi yang kuat, bersembunyi di domain pedang, dan akhirnya bertemu dengan ayah. Setelah itu Nian tidak pernah meninggalkan domain pedang. Kali ini ketika kami datang ke Abyss of Burial Heaven, kami juga dipercayakan oleh bibimu untuk menyerahkan tetuamu," kata Zhang Qingxi. Luo Chen mengeluarkan tetuamu dari cincin Qiankun dan menyerang Mu Zhengming. "Bocah, kau bebas masuk dan keluar dari jurang pemakaman surga, aku tahu, tapi apa yang kau lakukan dengan gadis Qingxi?" Mu Zhengming tidak melihat ke arah pot kehidupan, tetapi ke arah Luo Chen. Bukan tanpa rasa bersalah Luo Chen meninggalkan Jianyuan dengan basis kultivasi Grandmaster bawaan tingkat ke-9, dan banyak kekacauan juga telah terjadi di antara banyak guru suci yang terperangkap di Abyss of Buried Heaven. Secara alami, Mu Zhengming juga telah mendengar nama Luo Chen. Oleh karena itu, kali ini Luo Chen muncul di Abyss of Burial Sky. Dia tidak terlalu peduli, karena pada awalnya Luo Chen, yang hanya dikultivasikan oleh Grandmaster bawaan tingkat ke-9, dapat dengan mudah meninggalkan Abyss of Heaven Burial. Sekarang Luo Chen, yang sudah berada di ranah Kaisar Wu, pergi. Mengubur abyss secara alami tidak sulit. Dan ketika dia memikirkan basis kultivasi Luo Chen, Mu Zhengming juga sedikit terkejut. Pada awalnya, Luo Chen tidak lebih dari Grandmaster bawaan tingkat ke-9, dan sekarang sudah kurang dari setahun, Luo Chen sudah menjadi Kaisar bela diri tingkat ketiga, dan kecepatan level kultivasi seperti itu benar-benar menakjubkan. Terutama aura Luo Chen sangat kuat, tanpa kesombongan, yang bahkan lebih langka. Namun, Luo Chen dapat masuk dan keluar dari Abyss of Burial Sky dengan bebas, tetapi itu tidak berarti orang lain dapat melakukannya. Bahkan dia tidak yakin untuk membawa orang keluar dari Abyss of Zhangtian, tetapi Luo Chen membawa Zhang Qingxi masuk. Bagaimana mungkin Mu Zhengming tidak peduli? Jika itu orang lain, Mu Zhengming mungkin masih mengabaikannya,
tetapi Zhang Qingxi adalah cucunya, bagaimana mungkin dia melihat Zhang Qingxi terperangkap di Abyss of Burial Heaven. Karena itu, Mu Zhengming agak tidak puas dengan Luo Chen yang membawa Zhang Qingxi ke Abyss of Burial Heaven. Senior Mu, jangan khawatir, jurang pemakaman ini dan Master Qingxi memiliki beberapa koneksi, jadi ini dapat dijebak, tetapi dia tidak dapat dijebak. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan nada tenang. Mendengar kata-kata Luo Chen, Mu Zhengming secara tidak sadar ingin marah, merasa bahwa Luo Chen berbohong kepadanya. Tetapi memikirkan catatan mengesankan Luo Chen saat itu, Mu Zhengming menjadi tenang dalam sekejap. Ketika Luo Chen mampu meninggalkan Heaven Burying Abyss dengan basis kultivasi dari Grandmaster bawaan tingkat ke-9, dia jelas tahu apa rahasianya. Dan hubungan antara Luo Chen dan Zhang Qingxi tampak sangat dekat. Jika Luo Chen tidak yakin, dia seharusnya tidak membawa Zhang Qingxi ke tempat yang berbahaya. Saya tidak menyalahkan Xiao Chen untuk ini, saya ingin mengikutinya sendiri, Zhang Qingxi tiba-tiba berkata, dengan suara dingin. Napas Mu Zhengming tersendat, tetapi sulit untuk mengatakan lebih banyak. Zhang Qingxi berkata begitu, jika dia bertahan lagi, itu pasti akan membantah wajah cucunya. Dia dan Zhang Qingxi baru saja bersatu kembali, dan dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada Zhang Qingxi karena hal-hal ini. Jurang pemakaman surga ini sangat berbahaya. Jika hanya untuk mengirimku ke pot kehidupan, itu tidak membutuhkan banyak waktu dan usaha sama sekali. Apakah kamu memiliki hal lain untuk dilakukan? Mu Zhengming menoleh untuk melihat Luo Chen, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Junior dan Qingxi sama-sama murid Sekte Pedang, dan menurut seorang tetua sekte, ada peluang besar di jurang pemakaman surga, jadi kita akan memasuki tempat ini. Luo Chen tidak menyembunyikan apapun, Wu Ming hanya mengatakan kepadanya bahwa ada peluang baginya di jurang pemakaman surga, tetapi dia tidak memberitahunya lebih lanjut. Dan Mu Zhengming telah bersembunyi di jurang pemakaman surga begitu lama, dan pemahamannya tentang jurang pemakaman surga tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada yang lain. Mungkin Mu Zhengming tahu di mana peluang yang dikatakan Wu Ming. Ada peluang bagimu di jurang pemakaman surga. Mendengar kata-kata Luo Chen, Mu Zhengming juga mengerutkan kening, dan mengerang sebentar, sebelum dia berkata, mungkinkah itu Luan Jianfen? Makam pedang yang kacau. Luo Chen dan Zhang Qingxi mengalihkan pandangan mereka ke Mu Zhengming bersamaan, tampak sedikit bingung. Mu Zhengming mengangguk sedikit, berdiri dan melihat ke arah Jian Yuan, menunjuk ke gunung berbentuk pedang dengan garis samar, dan berkata, apakah kamu tahu asal-usul Jian Yuan? Jian Yuan awalnya tidak ada di Abyss of Burial Heaven, tetapi di zaman terakhir, ketika seorang pria yang tak tertandingi dan kuat bergabung dengan banyak pedang kuat untuk menyegel benua ke-11 benua, bagian dari kehendak benua semesta terkikis oleh roh jahat, maka senjata di tangan yang tak tertandingi dan kuat, ditambah segel pedang yang telah ditembus oleh perbaikan pedang yang kuat. Luo Chen menatap Mu Zhengming dan berkata sambil tersenyum, aku ingin tahu apakah generasi muda itu benar. Dia tidak menyebutkan master pedang. Meskipun kultivasi Mu Zhengming berada di puncak di alam dewa suci, dia lahir di klan Mu dari pencuri tercela. Dia tahu banyak rahasia, tetapi itu tentang penguasa alam, dan Mu Zhengming mungkin tidak mengetahuinya. Kau tahu, Mu Zhengming jelas terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, kau benar. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang orang-orang kuat yang menyegel kehendak benua semesta yang dirusak oleh roh-roh jahat? Aku juga meminta seniormu untuk membantu generasi muda, kata Luo Chen segera setelah mendengar ini. Orang-orang kuat itu, dia hanya tahu penguasa pedang, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang orang kuat lainnya. Orang kuat yang mendominasi segel teritorial ke-11 daratan adalah eksistensi legendaris. Bahkan dalam warisan klan Muku, hanya ada beberapa kata. Aku hanya tahu bahwa orang kuat itu disebut pedang. Penguasa adalah eksistensi tertinggi di luar alam leluhur. Mata Luo Chen dan Zhang Qingxi memadat, mereka tidak menyangka bahwa Mu Zhengming akan mampu memanggil 4 kata, Master Pedang. Perlu diketahui bahwa keberadaan Master yang kuat di alam yang mendominasi adalah rahasia utama bagi banyak alam leluhur yang kuat. Mu Zhengming bukan hanya basis kultivasi Sein Master Puncak, tetapi mengetahui keberadaan Master Pedang, dan juga mengetahui bahwa Jian Yuan adalah Master Pedang. Tulisan tangan, sepertinya kalian berdua juga mengenal Master Pedang. Mu Zhengming memperhatikan perubahan ekspresi Luo Chen dan Zhang Qingxi, dan tersenyum, sepertinya aku masih meremehkanmu.
Jangan sembunyikan dari para tetuamu, King Xi adalah pewaris penguasa pedang. Luo Chen menatap Mu Zhengming dan berkata dengan wajah serius, ini juga alasan mengapa aku membawa King Xi ke jurang surga pemakaman. Mu Zhengming tampak tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, cucu perempuanku dari Mu Zhengming memiliki kesempatan seperti itu. Hahaha, bagus. Bagus. Mu Zhengming tertawa 3 kali, lalu mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, berkata dengan penuh arti, bocah Luo, anakmu meninggalkan jurang surga pemakaman dengan kultivasi Grandmaster bawaan tingkat ke-9. Saat menyebut penguasa pedang, kamu tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa di wajahmu. Tampaknya latar belakangmu luar biasa. Petik 2. Seniormu bercanda. Generasi muda hanya lahir di negara kecil di perbatasan ras manusia, dan keluarga tempat dia berada hanyalah keluarga kecil di kota terpencil. Luo Chen tersenyum setelah mendengar ini, dan berkata, keluarga kecil. Mu Zhengming menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata dengan emosi, jika ada keluarga kecil yang bisa melahirkan seorang penjahat sepertimu, maka benua semesta pasti sudah lama dibanjiri penjahat. Tapi bocah itu tidak mau mengatakannya, dan aku tidak akan menindaklanjutinya. Lebih baik bicara tentang Luan Jianfen. Mu Zhengming berbalik dan berkata dengan suara yang dalam, makam Lanjian adalah tempat di mana semua tukang reparasi pedang mengubur pedang mereka kecuali penguasa pedang yang awalnya menyegel Excalibur ke-11.